Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doanya? Yulizar, Bu. Ya, coba Yulizar, angkat tangan semua anak-anak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Ya, sekarang sebelum kita masuki kepada materi kita pada hari ini, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Siapa-siapa saja yang hadir pada hari ini. Ibu absen dulu ya. Yulizar. Ya, Bu. Hadir, Bu. Rina. Zuriyah Masdarina. Hadir, Ibu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Sekarang Ibu perhatikan ya kebersihan kalian, kerapian kalian, apa kalian sudah bersih semua? Ya, kukunya sudah bersih, juga bajunya rapi, bersih, juga giginya bersih semua. Ya, alhamdulillah ya anak-anak Ibu menjaga kebersihan. Pembelajaran kita pada hari ini masih yang kemarin masih kalian ingat pelajaran kita? Kemarin nggak ingat lagi. Ya, minggu yang telah lalu kita telah mempelajari tentang makna hari akhir. Hari ini masuk kepada pembelajaran kita yang kedua, yaitu macam-macam hari akhir. Ada yang tahu? Nggak ada ya? Ya. Belum biasa, Bu. Enggak, Bu. Belum, Bu. Ya, nanti Ibu akan menjelaskannya. Sekarang, apa tujuan pelajaran kita pada hari ini? Tujuannya adalah yang pertama sekali, supaya kalian dapat menjelaskan pengertian hari akhir. Yang kedua, tujuannya dapat menyebutkan macam-macam hari akhir. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan isi kandungan Al-Quran surat Al-Zalzalah 1-8. Itulah tujuan kita pelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita masuki pada pelajaran kita macam-macam hari akhir. Ada dua. Satu, kiamat sugra. Dua, kiamat kubra. Aduh. Ya, itu anak-anak nama-nama hari akhir. Nama-nama hari akhir itu banyak. Di sini Ibu beritahu saja 10 saja. Kalau Ibu beritahu semuanya nggak cukup waktu. Lain waktu Ibu kasih tahu lagi ya. Nah, coba kalian lihat. Ya, Bu. Nah, coba Yulizar baca, Yulizar. Akhir adalah hari penghabisan. Yaumul fasli, hari keputusan. Nama hari akhir atau hari kiamat. Ya, Yaumul hisab, hari perhitungan. ya. Yaumul tolak, hari pertemuan. Yaumul fat, hari kemenangan. Ya, udah pinter anak Yaumul Ibu. qul, hari peristiwa besar. Ya, tapi yang sering kita dengar anak-anak, hari akhir itu hari kiamat, ya kan? Nah, yang sering kita Ya, dengar. Bu. Nah, itulah macam-macam nama hari akhir yang sudah dibaca oleh teman kalian tadi, ya. Sekarang kita masuk kepada materinya, yaitu satu, kiamat sugra. Sugra itu bahasa Arab, anak-anak. Kalau bahasa kita kecil. Ya. Ibu Rosita nelfon. Tahukah kalian apa kiamat sugra itu? Kiamat sugra adalah hancur alam di sekitar kita, misalnya gunung Halo, Bu. meletus, gempa bumi, banjir, tsunami, banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugra bisa terjadi karena ulah manusia sendiri, misalnya berkendaraan tidak hati-hati sehingga terjadi kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Nah, itu anak tanda-tanda kiamat sugra. Kalian lihat gambar ilustrasi tanda kiamat kecil. Nah, itu apa? Zuriah? Gunung meletus. Ya, gunung api meletus. Gunung. Ya, itu. Banjir, Bu, tsunami. Ya, banjir. Nah, begitu besarnya Ada banjir. longsor, Bu. Nah, longsor. Nah, gambar yang keempat. Kayak apa tuh, Bu? Tsunami, Bu, ya? Ya, tsunami. Gempa, Bu, gempa.
terjadi gempa, setelah itu naik air laut, terjadi tsunami seperti yang kita alami di tahun 2004 dulu di Aceh. Masih ingat anak-anak? Nah, ada yang Masih, Bu. ya, ada yang belum lahir tapi kan dengar cerita-cerita dari orang tua kan? Kalian kelas 6 belum lahir. Ya, itu terjadi gempa dan naik air laut ke darat. Begitu dahsyatnya datang tsunami. Beribu-ribu nyawa di Aceh meninggal. Itu masih tergolong kiamat kecil anak-anak. Tapi bagaimanakah kalau kiamat besar? Berarti lebih daripada itu, sangat mengerikan. Nah, sekarang coba kalian lihat lagi. Coba kalian perhatikan, Ibu bacanya lagi tentang kiamat kubra. Nah, tadi sudah kita jelaskan tentang kiamat kecil dan contoh-contohnya. Sekarang kiamat kubra. Kubra itu besar. Kalau kubra bahasa Arab, kalau bahasa kita besar. Kiamat kubra, kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Itu anak-anak kejadian kalau kiamat besar. Matahari tersebut keluarnya dari sebelah barat bukan sebelah timur. Itu tandanya sudah datang kiamat kubra. Dan juga planet-planet di atas langit saling bertabrakan jatuh ke bumi. Yang dari dalam bumi memuntahkan keluar. Jadi kita yang makhluk yang ada di dalam dunia ini kemana anak-anak? Kemana kita? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Mati. Masa nggak tahu? Mati. Begitu dahsyatnya anak-anak. Sangat mengerikan. Coba kalian perhati lagi gambar di bawah ini tentang ilustrasi kiamat tadi. Nampak? Itu ilustrasi gambar hari kiamat nanti. Gedung-gedung semua yang ada di dunia ini hancur berantakan. Naik air laut, naik ke darat, menghancurkan semua yang ada di dunia ini, hancur luluh semuanya, tidak ada yang tersisa. Kita termasuk makhluk ciptaan Allah yang bernyawa, semua mati, tidak ada yang tertinggal. Ya. Coba kalian lihat, itu adalah ayat mengenai hari kiamat yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Zalzalah 1-8. Siapa yang bisa membacanya anak-anak? Ada yang bisa membacanya? Coba Zuria. Masa nggak bisa? Kalian kan sudah Ibu ajar membaca Al-Quran, itu kan surat Al-Quran. Anak-anak Ibu. Zuria enggak, Bu. Rina, coba Rina. Baca surat Az-Zalzalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dengar Bismillahirrahmanirrahim. teman kalian baca. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Bagus, pintar anak Ibu ya. Itulah ayat yang diturunkan oleh Allah mengenai hari kiamat supaya jangan ada keraguan di dalam hati kita. Kapankah terjadi hari kiamat tersebut? Kita ketahui. Yang tahu datangnya hari kiamat cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ya tadi teman kalian sudah membaca ayatnya, sekarang akan Ibu baca artinya ya. Coba diperhatikan anak-anak Ibu semuanya. Nampak nak? Nampak. Sekarang artinya dijelaskan lagi oleh Allah supaya jangan ada keraguan, supaya kita lebih memperbanyak amalan di dunia. 1, ayat yang pertama, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ayat yang kedua, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ayat yang ketiga, dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini. Ayat yang keempat, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. 5, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Ayat yang keenam, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dan dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan sesuai perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sangat jelas kan anak-anak? Makanya Ibu berharap kepada kalian, banyaklah berbuat kebaikan selama kita hidup di dunia. Karena apapun yang kita kerjakan di dunia, sekecil apapun akan kita mendapat balasannya di akhirat nanti. Juga sebaliknya,
Apabila kejahatan banyak kita lakukan di dunia, juga Allah akan membalasnya. Sekecil apapun kejahatan itu, Allah juga membalasnya. Dalam arti kata, kita menjunjung tinggi segala perintah Allah, kita jauhi segala larangannya. Pasti kita mendapat apa, nak? Mendapat apa? Mendapat surga. Surga Allah. Amin. Setelah di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubra lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Anak-anak, jangankan kita manusia yang biasa ini, Rasul kita Nabi Muhammad SAW tidak dikasih tahu kapan datangnya hari kiamat tersebut. Apalagi kita. Jadi oleh sebab itu, jadi sekarang coba kalian lihat lagi hadis mengenai hari kiamat. Ya, baca ya tentang hari kiamat dari Nabi Muhammad SAW supaya kita lebih memperbanyak amalan kita. Hadis tentang hari kiamat, matanya ini agak kacau ya. Ibu baca aja artinya, nanti takut salah pula. Artinya, diutusnya aku dan hari kiamat bagaikan dua jari. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya tersebut dijelaskan oleh ulama Al-Qadi mengatakan dalam Syekh Muslim bahwa hadis ini menunjukkan sangat dekatnya waktu terjadinya kiamat dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa tidak ada lagi Nabi yang akan diutus setelah Nabi Muhammad sampai datangnya hari kiamat. Itulah anak-anak supaya kita jangan ada keraguan. Sebelum Ibu mengambil kesimpulan, sekarang Ibu bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi? Zulia? Sudah, Bu. Sudah. Rina? Sudah, Bu. Ya. Kalau Ibu tanya pertanyaan bisa dijawab? Kira-kira bisa dijawab pertanyaannya? Bisa ya Rina ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Anak Ibu pinter-pinter semua. Ini ya pertanyaannya ya. Coba jelaskan pengertian hari akhir. Rina, Barina. Hari akhir itu disebut juga dengan hari kiamat, di mana seluruh dunia ini akan hancur dan kehidupan di dunia ini akan berakhir. Ya betul, tepuk tangan untuk Rina. Sekarang Ibu tanya sama anak Ibu Zuriyah. Ya, dengar baik-baik ya. Ya. Ya, Bu, hari akhir itu adalah hari berakhirnya dunia ini, di mana alam ini tidak ada lagi, nanti diganti dengan alam baru. Ya betul. Kira-kira. Pertanyaan yang kedua adalah hari akhir ada dua macam. Coba sebutkan satu persatu. Satu, Zuriyah. Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Ya. Satu. Pertama kiamat kubra, dan kedua kiamat kubra. Ya, pinter anak Ibu. Ya. Coba Yulizar ya, pertanyaan yang ketiga. Siapa anak Ibu yang laki-laki? Dua perempuan sudah betul. Sekarang jangan mau kalah ya. Yang laki-lakinya jelaskan isi kandungan Quran surat Al-Zalzalah 1 sampai 8. Yulizar. Ada Yulizar? Enggak ada ya? Isi kandungan Quran surat Al-Zalzalah 1 sampai 8. Enggak ada PR ya untuk kalian ya. Ya, pertanyaan ketiga itu PR untuk kalian minggu depan. Ibu masuk sekali lagi nanti minggu depan, itu akan Ibu tanya kembali ya. Sekarang sebelum kita ambil kesimpulan, Ibu mengharap kepada anak-anak Ibu semuanya, apa yang telah Ibu berikan tadi, tolong diulang di rumah ya. Dibuka bukunya, dibaca-baca ya anak ya. Supaya kalian menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang salehah. Ya, sekarang Ibu kesimpulkan materi kita tadi. Kesimpulannya adalah hari kiamat itu tidak ada satupun manusia pun yang tahu kapan akan terjadi, termasuk Nabi dan Rasul. Selagi kita masih hidup di dunia ini, perbanyaklah amalan supaya amalan yang baik, supaya kita kelak akan selamat di akhirat. Nah, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.